Pernah gak sih ngerasa kalau cara kita belajar itu seringnya cuma ngisi kepala pakai informasi, tapi ya gitu-gitu aja, gak bener-bener ngubah kita? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah metode pengajaran yang argumennya tujuan pendidikan itu bukan sekedar tahu, tapi menjadi. Dan menurut sumber kita, ini bukan cuma ide bagus loh, ini sebuah keharusan teologis. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan melihat dua pendekatan belajar yang beda banget, terus kita masuk ke jantungnya, ke prinsip bersamanya. Habis itu kita bongkar 5 fitur praktisnya, dan yang paling seru kita gali landasan teologisnya dalam model Tritunggal sebelum kita tutup dengan sebuah kesimpulan yang wah kuat banget. Yuk, kita mulai. Jadi, kita awali dengan sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada metode yang kita semua kenal dari sekolah, yang fokusnya ke informasi. Di sisi lain, ada pendekatan yang tujuannya transformasi total. Coba deh kita lihat bedanya lebih dekat. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Pendekatan akademis itu fokusnya transfer informasi. Kita belajar dari guru. Tapi metode yang diusulkan sumber kita ini jauh lebih dalam. Tujuannya adalah jadi seperti guru. Pembelajarannya nggak dikurung di kelas, tapi meresap ke seluruh hidup kita. Ini pergeseran yang fundamental banget dari sekedar tahu jadi perwujudan nyata. Oke, kalau metode akademis yang biasa itu kurang ngendang, terus apa dong solusinya? Nah, sumber kita nunjukin kalau jawabannya itu ada di sebuah prinsip simpel yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Inilah intinya, sebuah ide yang disebut prinsip bersamanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Yesus itu nggak milih murid-muridnya buat ikut kelas atau seminar, tapi untuk menyertai dia. Ini ngubah segalanya. Pembelajaran sejati itu ternyata nggak terjadi lewat transfer info jarak jauh, tapi lewat kebersamaan, lewat kehadiran. Relasi jadi wadah untuk transformasi. Jadi metode ini tuh intinya soal meniru, tapi bukan nyontek pas ujian ya. Bayangin aja kayak seorang anak yang belajar dari ayahnya. Bukan cuma soal kerjaannya, tapi soal cara hidup, cara mikir, cara jadi manusia. Ini pembelajaran yang utuh, yang nyentuh semua aspek. Prinsip bersamanya kedengarannya kan keren ya secara teori, tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, sumber kita menguraikannya jadi 5 fitur utama yang ngebentuk kerangka kerja yang jelas biar ini semua jadi nyata. Coba perhatiin alurnya deh. Dimulai dari permagangan, di mana hubungan personal itu jadi fondasi. Terus jadi holistik, nyakup semua aspek hidup. Lalu, si murid melakukan apa yang mereka lihat. Dari situ, muncul deh pertanyaan-pertanyaan yang beneran nyata, yang akhirnya dijawab lewat praktik di bawah pengawasan. Ini tuh siklus belajar yang aktif dan dinamis, bukan cuma duduk manis dan dengerin. Nah, sekarang kita sampai ke jantung argumen ini, dan disinilah semuanya jadi serius banget. Menurut sumber kita, metode ini bukan cuma soal pedagogi yang efektif atau strategi ngajar yang pintar. Ini tuh sebuah keharusan teologis, karena model ini akarnya ada di hakikat Tuhan itu sendiri. Jadi, kenapa sih ini penting banget? Kenapa ini bukan sekedar pilihan di antara banyak metode lain? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, membawa kita ke pusat teologi Kristen, hubungan dinamis di dalam Tritunggal. Ini dia pola ilahinya, sang Bapa mengajar sang anak lewat hubungan dan kehidupan bersama, sang anak kemudian mereplikasi apa yang dia lihat dan alami itu ke para muridnya. Ini menciptakan sebuah rantai replikasi karakter dan kehidupan yang seharusnya terus berlanjut sampai sekarang. Dan ini puncaknya. Pernyataan Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, adalah tujuan akhir dari pemuridan. Tujuannya bukan supaya murid bisa ngutip kata-kata gurunya, tapi supaya mereka bisa mencerminkan gurunya dengan begitu sempurna, sampai-sampai ngelihat si murid itu sama aja kayak ngelihat esensi dari sang guru. Dengan fondasi teologis yang sekuat ini, ya gak heran kalau kesimpulan penulisnya bukan sekedar saran yang sopan atau sebuah rekomendasi. Ini adalah sebuah desakan, sebuah panggilan yang gak bisa ditawar-tawar. Coba deh, perhatikan pilihan katanya di sini. Penulis gak merekomendasikan metode ini. Buat dia, kata itu terlalu lemah. Karena ini adalah pola ilahi, maka ini harus didesak. Ini pergeseran dari sebuah saran praktis menjadi sebuah perintah spiritual yang fundamental. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Dalam peran apapun kita, guru, orang tua, atau mentor, bagaimana cara kita mengajar, mendidik, dan membimbing bakal berubah kalau tujuan utamanya bukan lagi sekedar bikin orang tahu sesuatu, tapi ngebantu mereka menjadi seseorang. Pertanyaan ini mungkin bisa mengubah segalanya.